Assalamualaikum. Benar ya ini pembelajarannya Ibu? Benar. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Dino nggak sehat? Pilek Bu. Oh, pilek. Semoga cepat sembuh ya. Oke. Untuk pembelajaran pagi hari ini, mari kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya tadi Ibu sudah menanyakan kabar, tapi Ibu belum menanyakan perasaan kalian nih. Gimana perasaan kalian hari ini untuk menerima pembelajaran kimia dari Ibu? Apakah senang, sedih, atau bagaimana? Senang? Yakin senang? Jangan-jangan nanti kalian tertekan. Oh, kayak gitu. Oke. Oke, karena alhamdulillah senang, semoga dengan mood yang baik ini nanti pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat terserap dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalian ya. Sebelumnya kita presensi dulu. Silahkan scan QR code di situ atau bisa akses link yang sudah Ibu kirimkan di Google Form juga. Oke, udah semuanya? Oke, baik. Sebelumnya silahkan ya, ini barang-barang yang tidak mendukung pada pembelajaran kita di pagi hari ini bisa dimasukkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu fokus kalian. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Kimia hijau. Oke, benar. Kita mau belajar tentang kimia hijau. Sebelum kita mulai nih, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa sih kimia hijau itu? Kenapa namanya kimia hijau? Kenapa nggak kimia pink atau kimia merah? Ada yang tahu? Oke, silahkan, Lutfa. Hijau ini merupakan pendekatan kimia yang ramah dan berkelanjutan. Tujuannya itu untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan produksi zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, benar sekali. Jadi itu adalah sedikit pengetahuan awal kita dalam untuk memulai pembelajaran kimia hijau pada pagi hari ini. Nah, tadi sudah sedikit dibocorkan oleh Lutfa. Sekarang kita pretest dulu untuk mengukur kemampuan awal anak-anak semuanya sebelum menjalankan materi kimia hijau ini. Silahkan di-scan QR code-nya. Oke, waktu pengerjaan pretest ini 5 menit, soalnya simple-simple dan semoga kalian bisa mengerjakan semuanya. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya di sini akan Ibu tampilkan sebuah video motivasi yang akan memantik motivasi anak-anak semuanya dalam mempelajari kimia hijau dan supaya anak-anak tahu kaitan antara kimia hijau dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa diperhatikan ya.
adalah video motivasi yang Ibu berikan untuk memantik diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, dari anak-anak sendiri, siapa yang mau menyimpulkan pesan dari video yang telah kita tonton bersama? Ada yang mau? Oke, silahkan Laili. Dari video ini kita belajar kalau kita harus mulai peduli sampah mulai dari diri kita sendiri. Itu bisa dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, kemudian menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Karena hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar bagi lingkungan dan masa depan. Oke, bagus sekali apa yang disimpulkan oleh Laili. Mungkin anak-anak bisa kasih applause dulu. Oke, jadi di sini dari video yang kita telah tonton tadi adalah video tentang peduli sampah, di mana peduli sampah ini merupakan salah satu penerapan dari materi kimia hijau yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian di sini ada kutipan yang sangat Ibu suka, bahwa kalau bukan kita, siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi. Hal ini mengajak kita untuk memulai dari sekarang. Rasa peduli lingkungan kita harus kita tingkatkan dari sekarang, karena kita nggak tahu kita hidup sampai kapan, kita mau nunggu siapa kalau tidak diri kita sendiri. Jadi tujuan pada pembelajaran hari ini kita akan memahami pengertian dan juga kenapa sih kimia hijau ini penting untuk kita pelajari, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, nah, anak-anak, ini ada gambar apa ya kira-kira? Tumpukan sampah. Oke, tumpukan sampah. Oke, tumpukan sampah. Nah, kira-kira kenapa nih kok di tumpukan sampah ada apa ya, bego? Kenapa ada bego di situ? Kenapa coba? Karena sampahnya itu saking banyaknya sampai kita pakai alat yang kecil aja tuh kita nggak bisa mengelolanya. Jadi kita mengandalkan alat-alat yang besar, dan itu saja terlihat bahwa ini masih kewalahan dalam mengatasi permasalahan sampah yang membludak. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh tempat pembuangan sampah terpadu yang ada di Bekasi, namanya adalah TPST Bantar Gebang. Nah, TPST Bantar Gebang ini sampai sejauh tahun 2023 dia menampung sampah sampai 55 juta ton. Coba bayangkan seberapa banyak sampah yang ditampung di sana. Bahkan sampai menjadi gunungan-gunungan yang itu isinya adalah sampah. Bukan gunung yang biasa kita lihat adalah dengan keasrian dan lain sebagainya. Itu isinya adalah sampah. Nah, dari situ kira-kira apa dampak yang ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah di situ? Ada yang bisa jawab? Iya, benar, pencemaran lingkungan. Nah, dari sampah ini kita akan terakibat pada pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah maupun udara. Selanjutnya di sini ada sebuah video permasalahan. Silahkan disimak ya. Nah, Bu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Nanti sambil kalian menonton, sambil dibaca-baca dulu LKPD-nya. Untuk kelompoknya mungkin satu baris di depan jadi satu kelompok, dan satu baris di belakang menjadi satu kelompok juga. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 2. Oke, silakan dilihat dulu. Nah, anak-anak, itu di bagian orientasi masalah, ya, bagian depan itu ada link juga yang barangkali kalau di sini kurang jelas. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan dulu setelah kita menonton video. Di bagian halaman orientasi masalah bisa dibuka anak-anak. Di situ ada gambar yang telah Ibu tampilkan tadi beserta video yang juga Ibu sudah tampilkan. Nah, nanti di situ silakan anak-anak amati dulu apa yang ada videonya, kemudian anak-anak kaitkan dengan materi kimia hijau yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Kemudian di halaman selanjutnya ada sumber belajar yang bisa anak-anak akses.
untuk membantu mengerjakan LKPD ini, selain dari sumber belajar yang telah Ibu cantumkan, bisa juga dengan sumber belajar dari internet atau sumber lain. Kemudian silahkan buka di aktivitas 1. Itu ada sebuah bacaan yang nanti bacaannya akan mengarahkan kalian untuk merumuskan pengertian dari kimia hijau dan juga pentingnya dari kimia hijau. Silahkan nanti anak-anak dikerjakan untuk perumusan pengertian kalian tentang kimia hijau dan juga pentingnya kimia hijau bagi kehidupan sehari-hari itu apa. Kemudian nanti di aktivitas 2 juga sudah ada petunjuk penggunaannya dan cara pengerjaannya, juga silahkan dikerjakan di lembar kerja 2. Oke, untuk waktu diskusi bersama kelompoknya adalah 15 menit. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan aktif ya. Silahkan. Oke, mana kelompok 1? Iya benar, tapi sebelumnya kalian baca dulu nih bacaan ini. Iya benar, jadi situ ada bacaan yang bisa kalian buat ngerjain di lembar kerja 1. Oke, nanti kalau ada kesulitan bilang Ibu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, diskusi yang aktif. Kelompok 2 bagaimana? Adakah kesulitan? Ya. Dikerjakan dua-duanya. Iya, ini nanti juga di lembar kerja 2. Tadi di lembar kerja 1 ada bacaan, bisa dibaca dulu biar kalian bisa merumuskan pengertian dari kimia hijau dan kepentingannya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk mencari prinsip-prinsip dari kimia hijau juga ya. Di situ sudah ada perintahnya. Jangan nanti takutnya kalau nggak kebaca atau kelewat. Bagaimana? Ada kesulitan untuk prinsip-prinsipnya? Prinsipnya nanti 12-nya ditulis semua ya Bu? Iya benar, 12 ditulis semua. Jangan lupa nanti dipahami ya. Mungkin kalau ada definisi-definisi yang asing itu bisa ditranslate dengan bahasa sendiri dulu biar lebih mudah. Makasih Bu. Oke. Oke, sudah dikerjakan semua? Sudah selesai? Sudah, oke. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Silahkan, siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Perwakilan aja. Kelompok 2 bagaimana? Oke, silahkan kelompok 2 perwakilan saja. Oke, boleh yang Aktivitas 2. iya, aktivitas 2 aja. Yang lembar. Nah, oke. Oke, anak-anak silahkan dibuka lembar kerja 2. Nanti kelompok 1 juga harus menyimak ya jawaban dari kelompok 2. Silahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2 untuk lembar kerja kedua. Yang pertama, itu permasalahan lingkungan apa yang ditemukan di sekitar sekolah. Nah, kami mengamati bahwa banyak sekali sampah plastik berserakan, terutama di area kantin dan halaman sekolah. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut? Yang pertama, sampah plastik sulit terurai sehingga menumpuk dan mencemari tanah. Yang kedua, lingkungan kotor, tidak nyaman dan bisa mengundang penyakit. Yang ketiga, saat hujan, sampah bisa menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kaitan permasalahan lingkungan tersebut terhadap 12 prinsip kimia hijau? Permasalahan sampah yang menumpuk menunjukkan bahwa dalam kegiatan sehari-hari belum menerapkan prinsip kimia hijau, seperti mencegah timbulnya limbah, mendesain produk yang dapat mendegradasi setelah digunakan, dan penggunaan bahan kimia terbarukan. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan sesuai 12 prinsip kimia hijau?
Itu jawabannya yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, menggunakan produk kemasan dari bahan terbarukan seperti kertas. Kemudian menilai dan memilah dan mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir, membawa tempat makan dan botol minum. Oke, tunggu dulu. Sekarang kita tanya dulu ke kelompok 1. Di kelompok 1, untuk permasalahannya mungkin beda ya. Kalau di bagian yang nomor 3 dan 4, bagaimana kaitannya? Jadi permasalahan lingkungan ini ada tidak kaitannya dengan kimia hijau menurut kelompok 1? Ada, Bu. Ada, oke. Nanti untuk penjelasannya bisa ditulis juga di situ. Kalau ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi. Terima kasih kelompok 2, jawabannya bagus. Bisa kembali ke tempat ya. Oke, silakan beri aplaus teman. Selanjutnya kita ke kelompok 1. Silakan perwakilan. Untuk lembar yang kerja pertama ya, Bu? Iya, silakan. Oke, untuk kelompok 1 dengan hasil diskusinya untuk menyimpulkan pengertian dari kimia hijau. Nah, untuk kimia hijau adalah cara berpikir yang menempatkan nih keselamatan manusia dan juga lingkungan sebagai prioritas utama dalam proses kimia. Jadi, dalam merancang reaksi atau membuat produk, kita harus mencari tahu nih cara paling aman, hemat energi dan juga menghasilkan sedikit limbah dan tidak membahayakan makhluk hidup. Maka kimia hijau itu menuntut kita tidak hanya paham rumus, tapi juga mempertimbangkan dampaknya secara luas. Untuk kesimpulannya, apakah pentingnya kimia hijau? Kimia hijau itu sangat penting karena mampu mengurangi dampak buruk dari kegiatan kimia terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Dengan prinsip kimia hijau sendiri, kita bisa tetap menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat, tapi dengan cara yang lebih aman, efisien, dan juga berkelanjutan, Bu. Oke, betul sekali. Sekarang Ibu minta di kelompok 2 silahkan baca jawaban kalian tentang pengertian kimia hijau. Apa yang kalian rumuskan? Yang lembar kerja 1, ya silahkan dibacakan. Kimia hijau adalah bentuk tanggung jawab ilmuwan kimia terhadap masa depan. Kimia hijau muncul karena kesadaran bahwa banyak proses kimia yang selama ini justru memperparah kerusakan lingkungan. Kita diminta untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berguna, tetapi juga memastikan prosesnya tidak mencemari air. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu sama-sama benar. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk Dewi dan juga Laili yang telah membacakan jawabannya. Ya, Dewi silakan duduk. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang karena kalian sudah merumuskan, Ibu akan memvalidasi apa yang telah kalian rumuskan supaya tidak terjadi miskonsepsi ke depannya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang kimia hijau. Jadi kimia hijau ini maksudnya adalah pendekatan kimia yang dimana dia itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi kalau memang bahan kimia berbahaya, kita harus mengurangi efeknya supaya tidak terlalu parah. Seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga sudah mengingatkan untuk jangan lupa mencari 12 prinsip kimia hijau. Silahkan bagi anak-anak mau disebutkan atau dituliskan saja. Ya, boleh dituliskan. Boleh urut dari Dewi untuk prinsip pertama. Yaitu mencegah timbulnya limbah, Ibu. Oke, yang kedua. Yang kedua, memaksimalkan atom ekonomi, Bu. Selanjutnya. Yang ketiga adalah mendesain sintesis kimia Mm-mm. yang aman atau sudah berbahaya. Ya, yang selanjutnya 4. Mendesain bahan kimia dan produk yang lebih aman. Lalu Dino 5. Menggunakan kondisi reaksi yang lebih aman. Ya, Laili 6. Meningkatkan efisiensi energi. Lalu 7, Vivi. Menggunakan bahan baku terbarukan. Balik lagi 8, Dewi. Menghindari timbulnya turunan kimia, Ibu. Selanjutnya 9. Menggunakan katalis. Iya, 10. Mendesain bahan kimia yang terdegradasi setelah digunakan. Iya, 11. Selanjutnya Lutfa. Analisis real time. Iya. 12, Dino. Mengurangi potensi kecelakaan. Nah, itu dia adalah 12 prinsip dari kimia hijau yang bertujuan yang bertujuan dan mendukung penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan agar tidak menimbulkan bahaya yang semakin parah. Kemudian kimia hijau ini selaras dengan SDGs. SDGs ada yang tahu?
Goals, iya benar. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana SDGs ini sesuai dengan tujuan nomor 3, 6, 7, 13, 14, dan 15. 6 di air bersih dan sanitasi. Kemudian affordable and clean energy artinya energi yang terbarukan. Kemudian climate action itu perubahan iklim, life below water itu ekosistem laut, dan life on land ekosistem daratan. Oke, jangan lupa nanti dicatat ya anak-anak supaya bisa menjadi sumber belajar kalian di rumah. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kimia hijau. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan juga SDGs. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat penyerapan kalian terhadap materi ini, bisa kita post test terlebih dahulu ya. Silahkan di-scan. Waktunya adalah 10 menit. Oke, sudah? Nah, selanjutnya ini adalah Mentimeter refleksi. Jadi QR code ini setelah di-scan nanti isinya adalah refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari, kemudian apa kekurangan pembelajarannya, dan apa harapan kalian di pembelajaran yang akan datang agar pembelajaran kita menjadi semakin menyenangkan dan efektif. Nah, selanjutnya mungkin anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan kegiatan yang menyenangkan. Oke, ulang-ulang ya. Lihat dulu video. Jadi kita akan sekali lagi ya. Jadi adalah kalimatnya tepuk wow, kasih we, kasih o, kasih we, wow keren, wow keren. Oke, paham semuanya? Mau lihat lagi? Ya, oke. Selanjutnya silakan ya diikuti semuanya. Tepuk wow, kasih we, kasih o, kasih we, wow keren, wow keren. Oke, keren semuanya. Nah, itu adalah sedikit apresiasi dari Ibu untuk pembelajaran pada pagi hari ini, karena anak-anak semua sudah aktif dan sangat bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Setelahnya nanti minggu depan kita akan belajar mengenai struktur atom. Anak-anak silakan belajar di rumah. Kemudian untuk menutup kita bisa berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah berakhir. Semoga pembelajarannya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nantinya Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah perlakuan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.